Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Faviana Rosa dengan NIM 24101010074. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan dari bab 1, 2, 3, dan 4. Lanjut pada bab yang pertama, yaitu tentang pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dari berbagai perspektif. Nasionalisme dan identitas nasional merupakan konsep penting untuk menjaga persatuan bangsa, membentuk rasa keberagaman dan kesatuan. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Sejarah perkembangan nasionalisme. Perkembangan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Yang pertama, Budi Utomo pada tahun 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia. Organisasi ini fokus pada perbaikan pendidikan dan mulai gerakan kemerdekaan. Yang kedua, organisasi nasionalisme lainnya, yaitu setelah Budi Utomo muncul Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Lalu setelah itu Proklamasi 17 Agustus 1945, puncak perjuangan nasionalisme Indonesia menandai kemerdekaan. Selanjutnya lahirnya Pancasila. Pancasila menjadi dasar pemersatu dan menguatkan nasionalisme bangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasionalisme. Yang pertama, pengalaman bersama seperti seperjuangan kemerdekaan memperkuat nasionalisme. Yang kedua, kesamaan budaya dan bahasa menciptakan rasa persatuan. Yang ketiga, agama yang sama bisa memperkuat nasionalisme. Pengertian identitas nasional adalah merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, elemen-elemen identitas nasional. Yang pertama, bahasa nasional. Yang kedua, bendera negara. Yang ketiga, lagu kebangsaan. Selanjutnya, pembagian identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Yang kedua, identitas instrumental. Yang ketiga, identitas alamiah. Selanjutnya, peran identitas nasional dalam pembentukan karakter bangsa. Yang pertama, dalam negara yang majemuk seperti Indonesia, identitas nasional menjadi perekat yang menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Identitas nasional memberikan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, sehingga mendorong rasa kebersamaan. Yang ketiga, identitas nasional mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Yang terakhir, implementasi konsep nasionalisme dan identitas nasional. Yang pertama, sosial, contohnya seperti perayaan hari besar nasional dan pendidikan karakter, berperan dalam membangun rasa persatuan di masyarakat. Yang kedua, politik. Politik nasionalisme diterapkan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan negara. Ini termasuk pengembangan kebijakan luar negeri yang memprioritaskan kepentingan nasional. Yang ketiga, budaya. Dalam perspektif budaya, nasionalisme dan identitas nasional diwujudkan melalui pelestarian warisan budaya, seni, dan tradisi. Yang keempat, ekonomi. Implementasi dalam ekonomi melibatkan kebijakan yang mendukung industri lokal dan produk dalam negeri. Lanjut pada materi bab 2, yaitu tentang definisi integrasi nasional, faktor penghambat dan pendorong, serta implementasinya. Integrasi sendiri artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Syarat terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama, perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara. Yang kedua, jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara. Yang ketiga, dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Yang keempat, sikap keterbukaan yang dapat menumbuhkan saling pengertian, menghormati, dan kerjasama. Lanjut, faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama yaitu kurang penghargaan terhadap keberagaman atau keberagaman yang ekstrim. Yang kedua, kurangnya toleransi antar kelompok. Yang ketiga, kurangnya kesadaran antar individu.
Yang keempat, delegasi sebagian kewenangan serta tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kelima, masalah ekonomi dapat memicu ketidakstabilan dan menghambat integrasi. Lanjut, faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, adanya ancaman dari luar negeri yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Lanjut, implementasi sangat penting untuk menjaga keberagaman dan kesatuan. Cara menerapkan integrasi nasionalisme yaitu yang pertama, pendidikan, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, menghargai keberagaman dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, kebudayaan, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal. Yang ketiga, politik, membangun sistem politik yang inklusif dan demokratis. Yang keempat, ekonomi, menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Yang kelima, sosial, meningkatkan toleransi antar agama, suku, ras, serta memperkuat rasa solidaritas. Yang terakhir, contoh implementasi. Yang pertama, upacara bendera. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, toleransi beragama. Yang kelima, kepatuhan terhadap hukum. Yang keenam, cinta tanah air. Dan yang terakhir, pembagian tugas rumah tangga. Lanjut pada materi bab ketiga yaitu tentang pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi yang melatar belakangi yaitu terjadinya konstitusi di Indonesia atau Undang-Undang Dasar merupakan hasil dari pergulatan panjang sebuah bangsa dalam merumuskan bentuk negara ideal. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 memiliki latar belakang sejarah yang kompleks. Yang pertama, konstitusi menjadi manifesti dari perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Yang kedua, keinginan membentuk sebuah negara yang berdaulat, merdeka, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Yang ketiga, kebutuhan untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian konstitusi. Konstitusi menurut Charles H. Friedrich merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang digunakan pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Konstitusi ini ditetapkan setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Konstitusi ini mengatur sistem pemerintahan federasi di bawah Republik Indonesia Serikat yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dan Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 yang ditetapkan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar sementara ini mengatur sistem pemerintahan Republik Indonesia yang bersifat kesatuan dan sistem parlementer. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada 18 Agustus 1945 saat ini dengan amandemen adalah konstitusi yang pertama kali diterapkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut, implementasi konstitusi. Yang pertama, alat pembatas kekuasaan berdasarkan pasal 1 UUD 1945, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Yang kedua, penjamin hak asasi manusia batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang jaminan terhadap hak-hak dasar manusia dan warga negara. Yang ketiga, fungsi transformatif jika kandungan Undang-Undang Dasar 1945 dinilai tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Yang keempat, sumber hukum tertinggi UUD 1945 memiliki supremasi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kelima, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi Piagam Kelahiran Negara Baru dan Identitas UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, lanjut pada materi bab 4 yaitu tentang implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah
hal-hal yang harus didapatkan dan diterima oleh warga negara baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai anggota masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Hubungan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, memiliki hubungan yang saling berkaitan timbal balik dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, merupakan wujud dari hubungan warga dengan negara. Yang ketiga, bersifat timbal balik, artinya negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, memiliki yang melekat dalam diri identitas seorang warga negara. Yang kelima, harus dilakukan secara seimbang untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan kerukunan di masyarakat. Selanjutnya, implementasi hak dan kewajiban serta warga negara dalam sistem pendidikan. Hak warga negara dalam pendidikan yang pertama, pendidikan inklusif atau akses setara bagi semua, termasuk penyandang disabilitas dengan dukungan kebijakan aksesibilitas. Yang kedua, pendidikan sepanjang hayat, kesempatan belajar bagi semua usia, mencakup pendidikan formal, vokasional, dan pelatihan khusus. Yang ketiga, pendidikan berbasis teknologi, yaitu akses pendidikan didukung teknologi termasuk pembelajaran daring dan perluasan internet di daerah terpencil. Yang keempat, pendidikan gratis hingga SMA atau SMK, kebijakan pendidikan gratis hingga tingkat menengah untuk mengurangi angka putus sekolah. Yang kelima, pendidikan berwawasan kebudayaan, pendidikan yang menghargai kebudayaan lokal dan membangun identitas nasional. Kewajiban warga negara dalam pendidikan. Yang pertama, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan. Yang ketiga, dukungan terhadap pembiayaan pendidikan. Yang keempat, mengikuti pendidikan yang disediakan pemerintah. Yang kelima, menjaga lingkungan pendidikan yang aman. Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, beasiswa dan pendidikan gratis dari swasta. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan di sekolah. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui kerjasama dalam perusahaan teknologi. Sekian pemaparan materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.